Sinopsis sinetron Badai Pasti Berlalu di SCTV malam ini 29 Juli 2021 episode 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat AWM dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Nah, di sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron Badai Pasti Berlalu, tentunya hanya di SCTV. Malam ini ya guys, 29 Juli 2021. Selamat menonton dan terima kasih. Nah, saat ini kita membahas di episode tadi malam tentang bagaimana Siska yang harus dirawat di rumah sakit karena dia mengalami kelelahan sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, dokter nampak memeriksa keadaan Siska, dimana saat itu dokter mengatakan kepada Chris dan Johnny bahwa Siska harus segera melakukan operasi sesar untuk kandungannya. Namun Johnny dan Chris nampak heran, kenapa harus sesar? Karena Siska belum waktunya untuk melahirkan bayinya. Nah, di sini pun Bu Dokter nampak menjelaskan mereka berdua alasan mengapa Siska harus segera dilakukan operasi sesar. Ibu Dokter berkata, salah satu resiko dari tekanan fisik dan psikis yang terjadi pada ibu hamil bisa membahayakan ibu dan janinnya. Dan saat inilah kondisi itu yang terjadi kepada ibu Siska, dan kita tidak punya pilihan lain untuk melakukan operasi dengan segera. Nah, di sisi lain Chris berupaya untuk memprotes diagnosis yang dikatakan oleh dokter. Mengapa tidak ada cara lain selain operasi sesar? Karena masih banyak cara lain dengan menggunakan obat penguat atau dengan vitamin-vitamin yang lainnya. Namun dokter nampak menjelaskan kepada Chris bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk keselamatan Siska dan janinnya. Nah, sementara di sisi lain, saat itu ada kedatangan dari Pak Diki dan Dokter Kori untuk berjenguk Siska yang berada di rumah sakit. Saat itu pula, Ibu Marissa kaget melihat kepedulian dari Pak Diki kepada anak-anaknya. Ibu Marissa pun di sini agak merasa kecewa dengan kehadiran dari Pak Diki, karena kok baru sekarang kamu memperhatikan anak-anakmu, khususnya Siska. Mengapa nggak dari dulu? Dan kamu udah juga lupa semuanya dari istri kamu dan juga anak kamu setelah kamu menikah dengan Dokter Kori. Bu Marissa di sini pun nampak menjelaskan apa yang ada di dalam isi hatinya. Nah, saat itu di sisi lain Siska mulai sadar dari siumannya. Namun saat dia telah tersadar, Siska nampak merasakan kesakitan yang ada di perutnya. Siska akhirnya terkejut dan dia ketakutan melihat kandungannya yang telah hilang. Dia pun akhirnya memanggil mamahnya, dan mamahnya segera datang untuk menemuinya. Kemudian Siska nampak bertanya tentang bayinya kepada mamahnya.
Namun di sini Ibu Marissa berusaha untuk menjelaskan sebaik-baiknya kepada Siska bahwa bayinya Siska sudah terlahir lewat operasi sesar. Dan kabar baiknya, bayi Siska saat ini kondisinya baik-baik saja. Alhamdulillah ya guys, akhirnya Siska melahirkan walaupun prematur, tapi bayinya dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Nah, sementara di adegan lainnya, saat itu Ibu Marissa dan Tiara nampak melakukan pengecekan korban dari kecelakaan pesawat. Mereka berdua mendatangi maskapai pesawat yang telah terjadi kecelakaan. Mereka berdua nampak gelisah dengan keselamatan Leo. Tiara pun di sini berusaha mencari nama dari Leo, dan dia juga berharap bahwa Leo akan selamat. Akhirnya saat Tiara mencari nama Leo, dia menemukan nama daftar Leo. Namun nama Leo terdaftar dalam korban yang tak terselamatkan saat kecelakaan pesawat tersebut. Seketika saat itu Ibu Marissa merasa terkejut dan kaget serta tidak percaya bahwa Leo telah meninggalkan Ibu Marissa secepat itu. Dia juga menangis histeris dan masih tidak percaya dengan keadaan saat ini. Di sini pun Tiara berusaha menenangkan hati Ibu Marissa, dan dia menyuruh Ibu Marissa untuk mengikhlaskan apa yang sudah tiada. Sementara di adegan yang lainnya, saat itu Chris nampak menjenguk Siska yang di rumah sakit. Saat itu Chris terlihat sangat peduli kepada Siska, dan saat itu juga Chris mengatakan tujuan dia datang untuk menjenguk Siska. Saat itu Chris menunjukkan cincin yang bergantung-gantung kepada Siska. Kemudian Siska nampak terkejut. Dia pun berkata, "Loh, ini kan cincin aku dan sama cincin Leo." Kemudian Chris juga berkata, "Kamu pernah bilang sama aku kalau cincin ini hanya sebuah simbol, tapi sebenarnya logikanya adalah sebuah komitmen." Akhirnya Chris memakaikan kalung tersebut kepada Siska. Mungkin sampai di sini dulu ya ulasan cerita tadi malam di sinetron Badai Pasti Berlalu. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.